Setelah sempat menghebohkan publik dengan curhatan soal rumah tangganya yang nyaris berakhir, Clara Sinta kini mengaku menyesal telah mengumbar masalah pribadi ke media sosial dan podcast. Kisahnya sempat menjadi sorotan setelah ia mengungkap kelelahan menghadapi sikap dingin suaminya Muhammad Alexander Asad, hingga membuatnya tampil di podcast Denny Sumargo untuk membahas keretakan hubungan mereka. Namun, Clara Sinta kini mengakui bahwa tindakannya itu menjadi pelajaran besar. Ia berjanji tidak akan lagi menjadikan urusan rumah tangga sebagai konsumsi publik. Setelah melewati badai tersebut, Clara Sinta mengabarkan bahwa hubungannya dengan sang suami kini sudah membaik dan kembali harmonis. Menjadi penutup dari drama panjang yang sempat memicu simpati sekaligus kritik dari netizen yang budiman. Namun, belum mereda isu rumah tangganya, Clara Sinta kembali menjadi pusat perhatian karena digugat harta gono gini oleh mantan suaminya Denny Gustav. Pria berusia 60 tahun itu menuntut pembagian aset senilai 13 miliar rupiah yang diklaim masih dikuasai Clara Sinta. Denny Gustav mengaku awalnya menitipkan seluruh harta tersebut untuk kepentingan anak mereka setelah bercerai pada 2022. Kini setelah 3 tahun berlalu, ia menilai perlu mengambil langkah hukum untuk melindungi aset tersebut. Gugatan ini pun kembali menyeret nama Clara Sinta ke pusaran kontroversi yang tidak kunjung selesai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Waduh, Mbak Clara Sinta, ada apa ini Mbak? Kok sampai mantan suaminya sekarang mengajukan gugatan harta gono gini? Apakah dulu waktu bercerai nggak minta ridho dari suaminya? Gimana Mbak tanggapannya? Mbak independent woman sih paling ridho digugat sama mantan lakinya, kagak tanggung-tanggung gugatannya banyak bener no, segini ya kan, kagak puyeng tuh ya kan. Munten mau tanya dulu nih ama mantan lakinya ya kan, pas mau gugat itu nanya dulu kagak ya, harusnya kan ada pertanyaannya, ridho kagak kita mau gugat lu gitu. Harusnya kan nanya dulu ya, bener gak netizen? Ya kan, pasti ada pertanyaan kayak gitu kan, tahu sendiri si paling ridho harus tanya dulu, ridho kagak gitu, bener gak? Dewi ketemu Clara Sinta, gak ridho gua, lu masa datang ke podcast Denny Sumargo yang paling viral lu ngomongnya kayak gitu, gak masuk di kuping otak Indonesia, kagak. Nyesel kan sekarang lu? Nggak nyesel? Nah berarti otak nggak dimainin, otak dimainin kalau kayak gitu. Ngomong jangan kayak gitu, nggak ada yang ridho Clara, jangan kayak gitu Clara, nggak ada. Lu kan temen perhijrahan gua, masa nggak ada? Ya udah mau gimana, gua nggak respect sama lu. Ya udah berubah, kita masih maafin, masih ridho, kita nunggu. Iya nggak apa-apa, gua masih di sini bantuin lu. Habis nonton podcastnya Denny Sumargo, ada selebgram yang cerai gara-gara masalah sepele sih menurutku, tapi hebohnya se-Indonesia sampai podcast segala macem. Sebenarnya masalah rumah tangga yang dibikin rumit sendiri nggak sih? Kayak persoalan-persoalan rumah tangga sederhana yang sebenarnya itu bisa disederhanakan, nggak yang harus heboh seluruh netizen Indonesia wajib tahu. Lagian juga baru beberapa bulan nikah tapi koar-koar udah kemana-mana di story IG, podcast segala macam. Kayak netizen Indonesia tuh harus wajib tahu rumah tangga dia. Lebay banget Neng diketawain sama emak-emak yang udah puluhan tahun nikah. Gue bilang juga apa ya, Clara Sinta ridho digugat mantan suami 13 miliar. Gue juga baru tahu tuh kalau perbedaan usia mereka ini 30 tahun. Pas Clara Sinta berumur 19 tahun, waktu masih kuliah, pernikahan mereka berdua berakhir di 2022, artinya 3 tahun yang lalu. Harta kekayaan yang kini dipermasalahkan semula dititipkan untuk kepentingan anak setelah pernikahan mereka berakhir. Namun seiring berjalannya waktu, Denny Gustav selaku mantan suami dari Clara Sinta perlu mengamankan harta tersebut dan mengambil langkah hukum. Salah satu alasan Denny Gustav ingin mengamankan harta tersebut karena hubungan Clara Sinta dengan anaknya sekarang kurang harmonis. Rumah, mobil, tabungan, semua di bawah penguasaan Clara Sinta. Lebih baik diamankan dulu, karena sekarang kan Clara Sinta sudah punya pasangan baru. Nah kalau lu pade, ridho kagak kalau mantan suami mengamankan harta yang dititipkan kepada mantan bininya? Mohon maaf nih, kalau gua kagak ridho, orang kagak ada yang dititipin.
Guys, kalian ada nonton podcast dari Bang Denny Sumargo nggak? Yang bintang tamunya kakak ini nih, kakak Clara Sinta. Jadi di situ tuh dia ada ngomong kalau alasan dia pengen cerai sama suaminya itu hanya karena gara-gara suaminya suka nonton dracin, guys. Dracin yaitu drama Cina. Terus apa kabar sama suami aku yang doyan nonton drakor dari pagi sebelum dia berangkat kerja, terus pas pulang kerja itu dia lanjut lagi nonton drakornya. Tapi aku B aja. Jadi ini ya, kita kalau misalnya nikah, terkadang kita juga butuh waktu me time dengan hobi kita. Misalnya nih suami aku punya hobi nonton drakor ya, sementara aku punya hobi nonton drama Thailand sama Hollywood. Jadi kami sama-sama jalanin hobi kami. Yang penting tanggung jawab dan juga hak masing-masing itu kami laksanakan, nggak kami abaikan. Jadi kalau nih misalnya Mbak Clara, kalau misalnya suami kami itu suka nonton drama Cina, ya udah nggak apa-apa, biarin aja dia dengan hobinya. Yang penting tanggung jawab dia sebagai suami dan hak kakak sebagai istri itu nggak diabaikan sama suami kakak. Kecuali kalau suaminya Kak Clara itu suka nonton drama Cina sampai 24 jam sampai dia itu ninggalin tanggung jawab dia sebagai suami dan hak kakak sebagai istri, baru deh tuh kakak berhak untuk nuntut dia. Karena ini dia udah nggak baikkan tugas dia sebagai suami. Tapi kalau hanya sekedar nonton doang tapi tanggung jawab dia masih dia laksanain dan hak kakak masih dipenuhi, ya udah biarin aja Kak. Seorang mantan suami mengajukan gugatan harta bersama terhadap mantan istrinya sebesar 13 miliar. Nah, bagaimana hasil akhir gugatan ini nanti? Oke, saya akan jelaskan. Ada 6 kemungkinan hasil akhir gugatan ini. Yang pertama, gugatannya dicabut sendiri oleh penggugat karena ia menilai ada cacat pada surat gugatannya. Atau yang kedua, gugatannya berakhir dengan perdamaian. Ini apabila pada saat dimediasi mereka sepakat untuk mengakhiri sengketa ini dengan akta perdamaian atau akta van dading. Atau yang ketiga, gugatan ini berujung dengan gugur. Ini apabila salah satu atau kedua belah pihak meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan perkara atau apabila penggugat tidak pernah hadir ke persidangan. Kemungkinan yang keempat, gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Ini apabila ada cacat formil, misalnya karena gugatannya obskur, kurang pihak, atau penggugat dinilai tidak beretikat baik, atau mungkin objek sengketa ini sedang dijadikan jaminan hutang atau sebab lain. Kemungkinan yang kelima, gugatan ini ditolak. Ini apabila gugatannya terbukti tidak beralasan secara hukum. Misalnya objek yang digugat itu ternyata adalah harta bawaan tergugat, atau misalnya ternyata objek yang digugat itu sudah dialihkan kepada pihak lain sebelumnya secara sah melalui hibah, wasiat atau lainnya. Nah, yang keenam, gugatan ini dikabulkan. Ini apabila tidak cacat formil sekaligus beralasan secara hukum. Nah, dikabulkan ini pun ada 2 kemungkinan. Bisa dikabulkan penuh, bisa juga dikabulkan sebagian. Masih mau nikah tanpa bikin perjanjian pisah harta. Akhir-akhir ini banyak banget ngelihat orang-orang, bahkan selebgram dan artis itu banyak yang bercerai guys. Tapi banyak juga yang menikah tanpa bikin perjanjian pisah harta dan ujung-ujungnya digugat dengan harta gono gini. Kalau gugatan harta gono gini yang fair sih nggak apa-apa ya guys, wajar gitu. Tapi kalau misalnya nggak fair atau timpang sebelah kan rugi banget. Contohnya kayak klarifikasi Clara Sinta ini, selebgram yang dituntut harta gono gini oleh mantan suaminya. Dari klarifikasi tersebut dapat aku simpulkan bahwa harta gono gini itu kebanyakan dihasilkan oleh hasil jeripaya atau kerja dia sendiri ya guys. Jadi dalil-dalil dalam klarifikasi tersebut meskipun telah dijelaskan bahwa sebagian besar dihasilkan oleh kerja keras dia sendiri, tapi guys namanya harta gono gini kalau bercerita harus bagi 2 sama rata guys. Jadi daripada capek-capek jelasin ya buat teman-teman nih yang belum menikah, kalian boleh banget untuk bikin perjanjian pisah harta. Kalau udah nikah gimana Kak? Bisa banget bikin perjanjian pisah harta juga. Jadi perjanjian pisah harta itu bisa dilakukan setelah atau sebelum menikah teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, mungkin gak sih Kak kalau misalnya nggak 50-50 gitu ya, sebenarnya tergantung keputusan hakim ya, bagaimana dalil-dalil kalian dalam menjelaskan asal-usul harta kekayaan tersebut ya, atau harta gono-gini tersebut guys. Untuk bikinnya di notaris ya guys, untuk harganya beda-beda ya guys, di setiap notaris tuh beda-beda. Tapi menurut aku ya guys, perjanjian pisah harta tuh penting banget. Selain memisahkan harta kekayaan kalian masing-masing ya, itu juga membatasi tentang pembebanan hutang gitu loh. Jadi kalau misalnya salah satu dari kalian
ada hutang dan sampai bangkrut, ya harta kalian ini tidak akan ikut gitu loh, tidak akan ikut terseret. Itu kan menyelamatkan keluarga kalian, kalau kalian punya anak guys. Ya jadi anak-anak kalian, keluarga kalian masih bisa hidup dengan harta kekayaan kalian gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada yang berpikir jelek, atau misalnya ada pikiran-pikiran yang mungkin kalian berpikir bahwa perjanjian pisah harta tuh kayak nyumpain akan bercerai, itu kayak please guys, jangan kolot di 2025 ini ya guys ya. Berpikirnya tuh lebih lebih jernih lagi, bahwa perjanjian pisah harta itu dibuat juga untuk melindungi kalian. Kalau kalian buat itu justru lebih banyak manfaatnya daripada kalian gak buat. Awal pernikahan atau dalam situasi bahagia mungkin kita gak akan mikirin nih worst case yang terjadi dalam hubungan kita gitu, atau sifat-sifat jelek apa yang mungkin kita belum tahu. Tapi nanti kalau udah ada titik di mana itu semua keluar, kita akan nyesel, kenapa ya gue nggak bikin gitu loh. Kayak misalnya sekarang nih lagi ada sengketa gugatan harta gono gini, kita nggak akan nyangka bahwa orang yang kita nikahin pada waktu itu ternyata sebegininya loh guys gitu loh, setega itu dan banget loh guys gitu. Jadi menurut aku kayak ayo kita, apalagi perempuan di sini ya, harus bisa berpikir jernih, harus bisa pinter guys, bahwa perjanjian pisah harta itu tidak merugikan kita, yang ada malah menjaga kita gitu loh. Setahu aku dan berdasarkan pengalaman aku bertanya pada orang-orang atau teman-teman aku yang sudah married, mereka tuh jarang banget ada perjanjian pisah harta, karena mungkin di sini tuh kurang aware ya dengan perjanjian pisah harta atau perjanjian nikah guys. Apalagi kalau kalian tahu tabiat pasangan kalian itu yang suka pinjol atau misalnya gitu ya, suka ngutang, terus kan gak bikin perjanjian pisah harta, wah Kak, itu udah neraka banget ya buat kalian, karena kalian akan ikut nanggung hutang-hutang yang mereka buat. Untuk para perempuan, kalau kalian bisa menghasilkan uang sendiri ketika kalian menikah dan kalian tidak membuat perjanjian pisah atau perjanjian nikah, itu rugi banget guys ya. Lain cerita misalnya kalian adalah perempuan yang tidak bisa bekerja atau tidak bisa menghasilkan uang dan kalian tuh full ibu rumah tangga, mungkin perjanjian pisah harta tuh agak ada sedikit minusnya lah buat kalian. Jadi nanti ketika bercerai kalian tidak akan mendapatkan harta gono gini. Jadi ada pertimbangan juga kalau misalkan kalian full ibu rumah tangga. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Apa sih alasan kalian yang mungkin belum aware untuk bikin perjanjian pisah harta, atau mungkin ada pengalaman? Boleh komen ya.